Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Miss Auntie. So in this video, we are going to continue our lesson about thematic. Are you ready? Okay, let's get started. You can open your book. Okay, we are going to continue tema 3. Now, please look at the picture. Di sini ada gambar apa aja ya? Ada lemari, and then kursi, chair, and then table, pencil, and anything else. Oke, kalau kalian lihat benda-benda ini terbuat dari apa ya? Oh yeah, that's good. This is from wood ya, atau kayu. Masih ingat nggak materi kelas 2 kemarin tentang material? Kan ada benda-benda yang materialnya dari wood, ada yang dari plastik, ada yang dari apa lagi? Ya, dari rubber, and then ya, and anything else ya, dari metals. Nah, sekarang kita mau belajar apa nih, Miss? Kita akan belajar tentang kegunaan atau fungsi dari setiap benda itu. Oke. Now you can open your book page 6 ya. Nah, coba di situ ada beberapa benda ya, tapi ini bukan terbuat dari wood ya. Ada yang dari plastik ya kan, yang sering anak-anak bawa ke sekolah nih pasti yang number 1 ya, penggaris atau ruler ini selalu kita bawa di kelas. Oke, nah gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah sebagai alat ukur, benar, alat untuk mengukur. Nah, coba deh kita bandingkan kegunaan alat ukur ini. Kita ambil salah satu contoh saja, yaitu penggaris ya, rule. Kita gunakan untuk apa? Misalnya untuk mengukur berapa sih panjang table dan lebar tablenya, atau chairnya, atau lemarinya ya, atau pensilnya. Nah, terserah, bisa yang lain juga. Jadi anak-anak misalnya mau mengukur satu benda, kita bisa gunakan alat ukur tadi ya. Itu fungsi dari alat ukur. Oke, sekarang coba perhatikan benda-benda ini. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda ya kan. Lemari fungsinya untuk apa? Ya, bisa untuk naruh baju, bisa untuk naruh benda-benda kecil ya kan, disimpan di lemari. Atau kalau lemari yang besar itu bisa untuk naruh pakaian. Kalau pensil gunanya untuk, ya, untuk menulis. Kalau chair, kursi, untuk duduk. Kalau meja, ya bisa untuk tempat menulis, tempat makan, dan lain-lain ya. Oke. Nah, sekarang nih, berhubung di sini sudah ada gambar-gambar benda-benda yang terbuat dari wood, anak-anak Miss tahu nggak nih, kenapa ya benda-benda ini bahannya sama, materialnya sama dari wood, tapi kok bisa jadi benda yang berbeda-beda? Cara buatnya bagaimana? Asalnya dari mana? Kan wood itu kayu, kayunya berasal dari mana? Oke, nah jadi coba sekarang open your book page 12. Please read it by yourself ya. Coba baca sendiri dulu. Bacaannya tentang apa? Jadi stopin dulu videonya, silakan dibaca bacaannya. Setelah itu boleh aktifkan lagi. Oke, silakan. Finish dibaca. Kalau belum finish silakan stopkan videonya, kemudian dibaca dulu bukunya. Oke, sudah finish dibaca. Nah, kalau sudah finish, coba sekarang misalnya. Jadi, wood tadi, kayu tadi berasal dari mana sih? Ya, dari
pohon-pohon, misalnya pohon-pohon yang ada di hutan gitu ya. Tapi ingat, kita harus bisa memilih pohon mana yang boleh ditebang dan pohon mana yang tidak boleh ditebang. Jadi kalau pohon yang tidak boleh ditebang jangan kita tebang ya. Oke, jadi pohon-pohon itu kita ambil dahannya, batang-batang pohonnya, kemudian bisa kita bawa ya. Jadi kayu-kayu yang sudah ditebang, woodnya itu disebut kayu gelondongan atau log ya. Tadi ada di bacaannya. Nah, setelah itu kita bawa deh, kita kirim ke pabrik. Pabrik atau pusat penggergajian ya. Nah, bawanya pakai apa kan banyak gitu ya. Jadi kita bisa pakai truk ya yang besar yang muatannya banyak ya. Setelah itu kalau dia sudah di pabrik ya kita potong-potong sesuai keperluan, kayak kita bikin pensel ya kan butuhnya kecil ya. Jadi kita potongnya kecil-kecil. Kalau misalnya lemari kan potongnya berarti besar-besar. Nah, tapi ingat kelas, untuk menghindari jamur dan serangga yang menyerang kayu atau wood kita tadi, jadi woodnya itu harus dikeringin dulu. Ngeringinnya itu sekitar bisa 2 sampai 4 minggu ya. Nah, kita jemur dulu. Setelah kita jemur baru deh kita olah. Setelah kita olah ya tinggal kita pasarkan, dijual sama orang ya. Nah, jadi bagusnya kalau pakai kayu itu keunggulannya kan mudah ya ngebentuknya ya. Nah, kalau kita lihat di pabrik-pabrik itu bisa dibuat berbagai macam bentuk yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya kekurangan atau kelemahan dari wood adalah kan wood itu tidak tahan sama fire ya, sama api. Jadi seandainya kena panas, kena api, dia pasti langsung terbakar gitu. Nah, untuk benda-benda yang lain yang materialnya berbeda, misalnya dari plastik, dari rubber, dari metal. Nah, itu nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke, kelas. Nah, tadi udah nih ngebacakan dan sudah Miss jelaskan juga. Coba sekarang anak-anak Miss answer the question page 13 and 14. Itu soalnya easy-easy ya. Jadi silakan dikerjakan di buku tematiknya. And untuk page 15 di situ coba deh anak-anak Miss cari benda-benda di rumahnya dan ditulis juga kegunaan dari benda-benda tersebut. Di bukunya sudah ada kolomnya ya, jadi tinggal ditulis saja. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jika sudah selesai, silakan diupload di Google Classroom. Oke, kelas, thank you so much for today. See you on the next lesson. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.